Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bertemu lagi dengan saya Miss Alvira dari NMC Vocational High School pada mata pelajaran Bahasa Indonesia semester genap untuk kelas 1. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang teks debat. Pada pertemuan kali ini, pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang teks biografi dengan kompetensi dasar yaitu menganalisis butir-butir penting yang dapat diteladani dari teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan dan menyajikan hal-hal yang dapat diteladani dari tokoh yang terdapat dalam teks biografi berkaitan dengan bidang pekerjaan yang dibaca secara tertulis. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, kita awali pembelajaran kali ini dengan bacaan basmalah agar pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar dan dapat memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kalian semuanya. Bismillahirrohmanirrohim. Agar kalian memahami materi ini, simak dan tonton video ini sampai akhir. Pada contoh gambar di samping merupakan teks biografi, salah satu contoh teks biografi dari biografinya Kapten Patimura. Lalu apa itu biografi? Biografi merupakan salah satu bentuk teks cerita ulang. Cerita ulang biasanya disajikan secara kronologi mengikuti urutan waktunya, seperti halnya cerita pendek ataupun novel. Dalam biografi juga terkandung unsur tokoh, latar, dan alur kejadian. Kalian harus bisa mengingat dan membedakan apa itu autobiografi dan biografi sendiri. Autobiografi adalah riwayat hidup yang ditulis sendiri oleh tokohnya. Sedangkan biografi ini adalah riwayat hidup yang ditulis oleh orang lain terhadap tokoh unggulan, itu dinamakan dengan biografi. Biografi termasuk dalam cerita ulang berdasarkan fungsi ataupun tujuannya. Cerita ulang dikategorikan sebagai teks narasi, yaitu teks yang bertujuan untuk mengisahkan suatu peristiwa dengan senyata-nyatanya. Oleh karena itu, buku biografi atau teks biografi merupakan jenis karangan non-fiksi atau nyata. Unsur-unsur dari teks biografi yang pertama ada orientasi atau setting, berisi informasi mengenai latar belakang, kisah, atau peristiwa yang akan diceritakan selanjutnya untuk membantu pembaca maupun pendengar. Informasi yang dimaksud ini berkenaan dengan ihwal siapa tokohnya yang ditulis dalam biografi, kemudian kapan, di mana, dan mengapa. Unsur yang kedua yaitu adalah kejadian penting atau important event, record of event, berisi rangkaian peristiwa yang disusun secara kronologis menurut waktu yang meliputi kejadian-kejadian utama yang dialami tokoh dalam biografi. Dalam bagian ini mungkin disertakan komentar-komentar pencerita pada beberapa bagiannya. Unsur yang ketiga adalah reorientasi yang berisi komentar evaluatif atau pernyataan simpulan mengenai rangkaian peristiwa yang telah diceritakan sebelumnya. Bagian ini sifatnya opsional yang mungkin ada atau tidak ada di dalam suatu cerita ulang. Itu dinamakan dengan reorientasi. Diingat bahwa unsur-unsur dalam teks biografi itu ada orientasi, kejadian penting, dan reorientasi. Nah, ini adalah salah satu contoh kutipan teks biografi dari tokoh B.J. Habibie. Sekarang kita akan menganalisis bagian dari unsur-unsurnya, strukturnya.
Yang pertama, di kolom pertama, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan bagi banyak orang Indonesia. Ini merupakan teks orientasi karena bagian ini menceritakan siapa itu tokohnya dalam biografi. Dalam hal ini adalah siapa itu B.J. Habibie. Kemudian pada kolom 2 dan 3 itu merupakan peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh tokoh dalam teks biografi. Di sini peristiwa-peristiwa penting yaitu di karangannya teks biografi B.J. Habibie itu Habibie menjadi yatim sejak bapaknya yang meninggal dunia pada 3 September dan seterusnya. Kemudian di Indonesia, Habibie menjadi Menteri Negara Ristek Kepala BPPT selama 20 tahun dan seterusnya. Ini merupakan teks kutipan dari biografinya B.J. Habibie yang berisi peristiwa-peristiwa penting. Kemudian unsur yang ketiga adalah reorientasinya. Di sini pada kutipan teks biografinya B.J. Habibie, turun dari jabatan sebagai presiden, Habibie kembali ke Jerman bersama keluarga. Pada tahun 2010, Ainun meninggal dunia karena kanker dan seterusnya. Ini merupakan dari unsur teks reorientasi. Oke, di sini saya tandai ya, orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Diingat bahwa unsurnya itu ada orientasi, peristiwa penting dan reorientasi. Selanjutnya adalah menemukan pola penyajian karakter unggul dari tokoh dalam biografi. Pola penyajian teks biografi ini dapat dilihat dari alurnya, sudut pandang penceritaan, gaya penceritaan, dan fokus penceritaan. Pola penyajian teks naratif dari sudut pandang yang lain, misalkan dari segi penggunaan bahasanya. Di sini disimpulkan bahwa ada alur biografi berjalan maju, kemudian menggunakan sudut pandang orang ketiga. Gaya penceritaan dilakukan dengan cara deskriptif naratif atau gabungan antara deskriptif naratif dan dialog. Kemudian menceritakan identitas pribadi, asal-usul keluarga, pendidikan, perjalanan karir, dan prestasi yang diraih oleh si tokoh dalam teks biografi. Kemudian poin B ini mengungkapkan kembali keteladanan dalam teks biografi. Di sini kita akan belajar menuliskan bagian-bagian yang menyebutkan kepribadian unggul dari si tokoh dalam biografi. Kalian bisa lihat contoh pada tabel di bawah. Berikut disajikan kepribadian unggul yang dimiliki oleh B.J. Habibie berdasarkan teks biografinya. Ini di sini kita bisa menganalisis, kemudian kita bisa memilah bagian-bagian mana dalam kutipan teks biografi B.J. Habibie yang merupakan kepribadian unggul dari B.J. Habibie. Misalkan pada kolom pertama, B.J. Habibie adalah salah satu tokoh panutan dan menjadi kebanggaan. Ini merupakan kepribadian unggul bahwa dia adalah sosok panutan. Kemudian yang kedua, ketika musim liburan tiba, ia menggunakan waktunya untuk mengikuti ujian dan bekerja. Sehabis masa libur, ia kembali fokus dan belajar, dan seterusnya. Ini merupakan kutipan teks biografi yang berisi kepribadian unggul, bahwa dari pernyataan ini ketika musim liburan tiba dan seterusnya ini menandakan bahwa B.J. Habibie ini adalah sosok pekerja keras, kepribadian yang mempunyai kepribadian pekerja keras, contohnya seperti itu. Kemudian yang ketiga, demi ibunya yang telah berusaha payah membiayai hidup dan pendidikannya, Habibie belajar dengan sungguh-sungguh. Tekadnya ia harus jadi orang sukses. Di sini si penulis biografi tidak menuliskan secara langsung bahwa B.J. Habibie ini berbakti kepada orang tua, namun dia menuliskan secara tidak langsung dengan menceritakan tentang ibunya, demi ibunya yang telah berusaha payah. Kemudian B.J. Habibie terus belajar dengan sungguh-sungguh. Ini pertanda bahwa kepribadian unggul dari B.J. Habibie itu berbakti kepada orang tuanya. Selanjutnya kita akan belajar menjelaskan cara meneladani karakter unggul tokoh dengan teks eksposisi. Salah satu ciri cerita ulang adalah cerita tersebut didengarkan dan dibaca berulang kali karena kebermanfaatannya.
sangat dirasakan. Salah satu kebermanfaatan teks biografi adalah pendengar atau pembaca itu dapat meneladani karakter unggul tokoh dalam biografi untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari tentunya ya. Kalian bisa perhatikan ya contoh pada tabel berikut. Karakter unggul dari B.J. Habibie salah satunya adalah dia berbakti kepada orang tua. Kemudian kita bisa menjelaskan cara meneladani berbakti kepada orang tua dapat kita lakukan dengan cara selalu menaati nasihatnya serta berusaha berbuat yang terbaik untuk membuat mereka bangga dan bahagia. Jadi ini adalah cara meneladani dari karakter unggul B.J. Habibie yang berbakti kepada orang tua. Ini adalah contoh. Sekian materi yang bisa saya sampaikan terkait materi bab teks biografi. Pada pertemuan selanjutnya saya akan membahas materi yang sama, yaitu bab yang sama tentang teks biografi bagian kedua, yaitu menganalisis makna dan kebahasaan dari teks biografi dan membuat teks biografi berdasarkan observasi yang telah dilakukan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akhiri pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.